Oke, perkenalkan saya Gracia yang akan menjadi moderator pada kesempatan kali ini. Nah, saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Sobat 7 yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di webinar kita sore hari ini yang bertema ilmu dan cuan dari voice over dan dubbing. Selain itu, telah hadir pula di tengah-tengah kita perwakilan dari Trans 7, yaitu ada Ibu Anita Wulandari selaku Kepala Divisi Marketing Public Relations. Webinar Trans 7 Club kali ini memilih tema ini karena banyaknya masyarakat yang ingin mengetahui peran dari voice over dan dubbing di dunia broadcasting. Nah, kalau berbicara dunia broadcasting, kedua peran ini tentu sangat berkaitan dengan pengisian suara, baik itu untuk program, film, ataupun untuk iklan. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih bedanya antara voice over dan dubbing? Kemudian perlu latihan seperti apa untuk bisa menjadi seorang dubber ataupun VO talent. Nah, kemudian bagaimana kita bisa sukses ketika kita memilih profesi ini. Nah, semuanya akan dibahas secara tuntas oleh kedua narasumber kita yang sangat luar biasa yang sudah hadir pada sore hari ini, yaitu ada Mbak Yolinda Puspita dan Mas Arief Budiman. Nanti masing-masing akan memberikan materinya, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi. Oke, untuk narasumber kita yang pertama ada Mbak Yolinda Puspita. Beliau adalah seorang produser di Trans 7. Oke, beliau adalah seorang produser di Trans 7 dan juga VO Talent Program. Beberapa program di antaranya ada Inline, Cahaya Pagi, dan Sang Penyintas. Oke, sebelum kita panggil Mbak Yolinda, kita simak dulu ya tayangan berikut ini. Pilihan menu kali ini nggak cuma cantik dengan warna merah putihnya, tapi juga sehat dengan pilihan bahan terbaik Inliners. Pertama kita buat dulu nih appetizer-nya, tomato soup. Kalimantan identik dengan hutan yang lebat, kelapa sawit dan kekayaan alam serta tambang batu baranya. Gak hanya itu, keindahan alamnya pun sangat menawan. Nah, kali ini jalan-jalan yuk ke daerah Berau, tepatnya di Pulau Derawan yang mempesona. Oke, itu dia narasumber kita hari ini ya, Mbak Yolinda. Nah, tadi udah ada suaranya Mbak Yolinda, ada di program Inline ya. Nah, langsung aja yuk kita panggil Mbak Yolinda untuk curi ilmunya dari Mbak Yolinda. Oke, silakan Mbak Yolinda. Terima kasih Gracia. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar siang ini? Semangat? Kalau ngelihat bentukan wajahnya sih antara semangat dan nggak semangat ya. Jam 3 udah mulai ngantuk ini. Tapi kita harapkan sih tidak ngantuk, jangan sampai ngantuk. Selamat siang juga Mbak Anita. Tadi ada Mbak Anita, teman-teman PR dan panitia yang sudah menyiapkan webinar ini. Terima kasih sekali sudah mengundang saya dari jauh-jauh, jauh-jauh. Lantai 10 ke lantai 22 doang ya. Oke, teman-teman selamat siang. Kita akan hari ini akan ngobrol sebetulnya. Saling bertukar ilmu, kemudian diskusi aja, kemudian saling cerita-cerita. Kalau teman-teman punya harapan, keinginan atau pertanyaan atau apalah yang pengen dicurhatkan sepanjang teman-teman mengenal dunia olah suara, nah di sini tempatnya nanti kita akan diskusi bareng. Oke? Dan nanti akan ada sesi Q&A, teman-teman bisa menabung pertanyaan, nanti kita bisa diskusi bareng. Oke? Sip, kita bisa mulai ya share screen-nya. Teman-teman kalau sekarang ini saya yakin yang bergabung tidak cuma yang fresh grade ya, tapi ada banyak juga yang sudah lama bergabung atau yang sudah lama berkecimpung di dunia tarik suara, nyanyi dong, dunia olah suara gitu ya. Karena kawan-kawan dari Mas Arief nih, Pak Pres KVDAI pasti sudah banyak juga yang bergabung dan malang melintangnya bahkan jauh lebih luas dibanding saya yang di televisi dan radio. Teman-teman yang lain mungkin sudah mengisi film kartun atau telenovela atau dubbing film India dan segala macam gitu ya. Kemudian juga bermain di ranah yang jauh lebih panjang. Itulah teman-teman kenapa saya pengen bersama juga dengan PR Trans 7 ingin memperkenalkan ada loh profesi cakep namanya dubber atau voice over. Nah, kenapa dubber itu penting? Itu dia. Sebetulnya dubber itu kenapa saya jatuh cinta sama dunia olah suara teman-teman di media ya terutama.
Karena dubber atau voice over itu sebuah profesi yang ramah sekali. Kenapa ramah? Karena tidak membutuhkan tidak membutuhkan spesifikasi fisik tertentu gitu. Kalau misalnya teman-teman lihat di flyer lowongan kerja gitu ya, berpenampilan menarik gitu, minimal tinggi dan berat badan seimbang gitu ya, harus suka ditaruh gitu ya. Tapi kalau dubber, kayaknya walaupun teman-teman bentuknya jajaran genjang pun bisa gitu jadi dubber gitu ya. Tidak pernah memandang fisik sama sekali. Posisi atau profesi ini sangat ramah dan posisinya strategis. Kenapa strategis kawan-kawan? Karena dia jadi icon program. Icon program. Kalau saya suara lebih standar gitu ya, karena memang mengisi program yang tidak bermain karakter, mungkin hanya membacakan narasi gitu ya. Tapi ada program-program tertentu yang seperti, ada yang sudah pernah nonton Jejak Si Gundul? Pastinya ada dong ya. Jejak Si Gundul itu VO-nya sangat khas. VO-nya khas sekali. Mas Heru Gundul itu memang suaranya khas dengan medoknya dan segala macam. Kebayang kalau Jejak Si Gundul dubbernya ganti, rasanya nggak terlalu gundul lagi gitu. Itu jadi gondrong suaranya ya, nggak gundul lagi. Tapi itulah kekuatan dubber di sebuah program. Kemudian dubber itu sangat strategis karena dia harus menyampaikan informasi. Menyampaikan informasinya nggak cuma sekedar nyampein loh, tapi harus menyampaikan dengan benar. Artinya dia harus membaca setiap kalimatnya dengan titik dan koma yang benar. Dibacakan nama, istilah, dan segala macam harus benar. Karena itulah yang nanti akan sampai pada audiens, kemudian diserap sebagai ilmu yang didapatkan dari sebuah media massa. Yang kemudian teman-teman semuanya dan saya menyerapnya dari stasiun bernama Trans 7. Nah, kunci penyampai statement dari program itu juga menentukan juga tepat atau tidaknya berita itu disampaikan atau informasi itu disampaikan. Kalau dubbernya salah kawan-kawan, ya sudah gitu ya, artinya salah pula gitu informasi yang sampai kepada audiens kita gitu. Contoh, ada Purbalingga dan Probolinggo. Purbalingga dan Probolinggo itu sebuah tempat yang jauh berbeda. Tapi kalau dubbernya salah baca, tara gitu ya, Purbalingga ketukar Probolinggo atau sebaliknya. Kemudian misalnya membaca nama gitu. Gracia yang moderator kita hari ini, kemudian dibacanya Gracia Poli gitu. Beda orang akan ada cerita, beda cerita juga gitu. Artinya ketika salah menyampaikan berita, filter terakhirnya ada di dubber sebelum dia masuk di editing. Nanti kalau next teman-teman mempelajari proses produksi program di televisi, nanti kan kita kita bisa bahas lebih lanjut. Nah, kenapa dubber itu penting kawan-kawan? Karena di sebuah media bernama audiovisual, media elektronik audiovisual yang namanya televisi ini, visual doang tanpa audio ya udah nggak ada suaranya, cuman ada bunyi-bunyian, net sound namanya, natural sound, dan gambar yang tersedia. Makanya disebut sebagai audiovisual karena ada audionya yang menyampaikan berita. Boleh next Om. Nah, karakter suara di TV nanti teman-teman akan belajar jauh lebih luas lagi karakter suara bersama Mas Arief nanti ya dari KVDAI. Kalau di TV, karakter suaranya hanya ada 2 yang kita mainkan. Karakter suaranya hard news atau soft news. Kalau hard news ya tegas, persuasif, mature, dewasa, powerful, natural, dan empatinya tepat. Ini teman-teman bisa baca sendiri di slide yang sebelah ini. Tegas dan persuasif itu harus, nggak boleh menye-menye baca berita hard news. Mature dan dewasa itu pasti, tidak boleh suaranya yang terlalu kekanak-kanakan. Powerful harus, natural juga tidak boleh cara membacanya dibikin-bikin gitu ya. Dilenjeh-lenjehin atau diimut-imutin atau digalak-galakin, malah sebaliknya itu nggak boleh. Kalau di hard news dia harus natural sekali dan empatinya tepat. Jangan sampai ada berita yang harusnya sedih disampaikan dengan gembira atau sebaliknya berita yang gembira disampaikannya lemes kayak kerupuk kena air gitu ya. Jadi nggak seru programnya karena dia lembek gitu. Sebaliknya lagi ada soft news. Soft news ini kebalikan dunia yang berbeda dengan hard news. Dia notasi nadanya lebih luas, penuh warna, main emosinya bangkit gitu ya. Kemudian kalau mau ada karakter spesial muncul di soft news ini. Contohnya Jolie tadi.
dia punya karakter Melanie, temennya Unyil gitu. Kemudian nanti kalau ada karakter lagi si Bolang misalnya, ada lagi Otan, itu juga punya karakter tertentu. Kemudian kalau teman-teman mau belajar ini lebih detail, Soft News ini bisa jadi modal untuk belajar mainan-mainan karakter yang lain, kayak misalnya karakter kartun yang segala macam, Upin Ipin lah ala-ala Malaysia. Nah nanti kayaknya Pak Pres, Mas Arief punya sahabat baik ini yang jago banget niruin suaranya Upin Ipin. Nanti kita bisa undang si Mbak cakep ini ya, nanti kita akan ngobrol bareng dia. Nah, notasi-notasi yang dimainkan di Soft News teman-teman itu tidak ada batasan nada. Kalau di Hard News kita cuma main misalnya sampai Sol, Do, Re, Mi, Fa, Sol. Tapi kalau di Soft News, udah bebas. Lo mau teriak juga boleh, asalkan sesuai dengan message atau sesuai dengan narasi yang dibangun dalam narasi si program itu. Oke, sampai di sini. Nanti kalau teman-teman punya tabungan pertanyaan, silakan disimpan untuk Q&A ya. Next boleh, Puk. Ini suara berkarakter. Nah, walaupun dia soft news, mau hard news, mau soft news, tetap harus punya karakter suaranya. Karakternya apa? Satu, vitalitas. Vitalitas ini nggak cuma buat pria-pria, kemudian yang kaitannya dengan meningkatkan vitalitas pria, yang kaitannya dengan apa itu makanan afrodisiak dan sejenisnya gitu ya. Tapi vitalitas ini harus muncul dalam setiap penyampaian produk olah suara. Si suara kita harus punya daya hidup gitu, bukan suara yang datar, tidak ada emosinya, kemudian ngomongnya dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir nada dasarnya sama re, terus nggak ada naiknya, nggak ada turunnya. Nah ini kurang vital gitu ya, kalau kurang hidup gitu. Kalau dalam sebuah program ini nggak ada naik turunnya. Vitalitas ini wajib dihadirkan kawan-kawan. Makanya seorang daber itu biasanya punya kepribadian yang sangat positif gitu, karena vitalitasnya selalu harus terjaga. Kalau dia kemudian lemes kemudian take nggak bisa. Dia harus retake atau kita harus ganti daber. Misalnya seperti itu. Nah, next di sebelah vitalitas kita akan masuk ke kredibilitas. Kenapa harus vital suaranya? Kenapa harus hidup? Supaya suara kita kredibel. Kalau suara kita lembek, orang nggak akan percaya. Yakin nih dabernya aja lemes begini, gimana gitu ya. Ini infonya bener nggak sih gitu. Kredibilitas itu terbangun dari vitalitas. Kemudian dari kredibilitas, nyamber lagi ke confident. Gimana bisa confident kalau suara kita tidak kredibel? Dan sebaliknya, gimana kita mau kredibel kalau kitanya tidak confident? Confident itu seperti apa? Confident itu percaya diri. Daber itu harus pede. Pedenya nggak sekedar pede yang berani tampil beda gitu ya, tapi confident dengan apa yang kita sampaikan. Naskahnya sudah harus dipelajari. Naskahnya sudah harus dia riset. Kemudian dia juga harus membaca seluruh narasi program itu dengan benar-benar mengenal gitu ya, mengenal apa yang ingin disampaikan, jiwanya naskahnya kayak apa, ceritanya seperti apa, baru confident itu muncul karena kita sudah yakin semua datanya sudah dipastikan benar. Nah, itu membangun seorang daber jadi tampil confident. Setelah confident, produknya apa teman-teman? Suara yang muncul akan sangat persuasif. Persuasif itu kita intinya gini, kayak kita bergosip kemudian sangat yakin. Nah itu persuasif. Kita bisa meyakinkan audiens, kita bisa meyakinkan pendengar gitu ketika kita main di radio, atau kita bisa bahkan meyakinkan publik kalau kita main di iklan misalnya. Bahwa persuasif itu bisa membuat orang memutuskan sesuatu. Contoh begini, kalau orang mendengarkan sebuah program berita gitu kemudian, wih gila ada liputan tentang tempat makan pisang bakar yang enak nih. Karena dia yakin dan terpengaruh dengan proses persuasif yang dilakukan si daber dan programnya, maka dia akan memutuskan, ntar sore gue mau cobain itu pisangnya. Kalau sampai publik sudah mengambil sikap dan keputusan untuk itu, berarti sukses. Secara audio dia membantu, kemudian persuasif, secara visual juga sukses menggerakkan massa, maka program itu sukses. Kebayang kalau hanya satu sebelah. Misalnya hanya visualnya saja atau sebaliknya hanya audionya saja. Nggak akan jadi klop gitu ya untuk sebuah program audio visual di televisi. Gitulah kira-kira ya. Nanti kalau teman-teman pengen menggali lagi, kita akan bahas di Q&A. Next, Om Puk. Nah,
microphonic voice. Ini kenapa kita pengen bahas ini. Teman-teman, saya pengen menggarisbawahi sesuatu. Saya dan Mas Arief mungkin dan semua daber di dunia ini mengamini satu hal, bahwa siapapun itu bisa jadi daber. Siapapun, itu garis besar ya. Siapapun bisa menjadi daber. Tidak ada suara yang tidak bisa diolah menjadi daber. Nggak ada tuh, suara lu cempreng, mana bisa jadi daber? Bisa dong, bisa banget. Suara lu mendem berat gitu, nggak bisa jadi daber. Bisa banget, bisa banget. Asalkan apa? Asalkan suaranya powerful, asalkan dia bisa mengolah suaranya secara natural, asalkan dia mampu mewakili atmosfer dan soul informasi yang akan dia sampaikan atau karakter yang ia bawakan. Kemudian sesuai dengan standar broadcast. Bagaimana standarnya? Nanti akan kita bahas ya. Ada range level suara, level audio yang itu standar broadcast. Nanti kita akan bahas di agak belakang. Kuncinya cuma satu teman-teman, atau 5 deh kuncinya boleh ya. Berlatih, 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 berlatih. Itu doang. Jadi siapapun bisa jadi daber. Suara model apapun bisa jadi daber. Mau cadel, mau apa bisa. Kalau cadel R, ya udah jangan dubbing bahasa Indonesia, dubbing bahasa Prancis, oke? Keren itu. Dan itu pangsarnya gede. So, siapapun bisa jadi daber. Ini pegangan pertama ya buat teman-teman yang bergabung hari ini. Karena itu tadi, saya sangat mencintai profesi ini karena dia ramah sekali. Everybody can come gitu ya, nggak ada filter apa-apa. Sarannya cuma satu, Anda punya produksi suara, ada pita suaranya. Kalau Anda nggak punya pita suara, nah udah nggak usah mikir jadi daber. Sisanya hayu jadi daber. Oke, next Om Puk. Oke, nah nih preparasi. Teman-teman kalau mau jadi profesi apapun, mau Anda dokter, mau bidan, mau guru, mau lurah, mau camat, mau daber, preparasinya harus kenceng ya kan? Namanya daber, seperti tadi, kalau mau confident membaca naskah, maka kita pastikan naskah itu sudah benar. Maka cek dan pelajari naskahnya. Kemudian, hayatilah naskah itu, dibaca dengan penuh perasaan gitu ya. Kemudian dirasakan, apakah dia beritanya happiness, ada berita happy? Apakah dia beritanya surprising? Apakah dia fear, menakutkan? Apakah menjijikkan atau penuh kemarahan misalnya? Atau beritanya sedih? Atau beritanya netral? Contoh yang netral, politik. Politik tidak boleh diberi warna-warna supaya kita tidak berpihak ya. Berita politik dibacanya netral. Kalau happiness beritanya seneng ya harus seneng kitanya, mukanya harus happy. Namanya smiling voice. Kalau surprise maka pasang mimiknya wow gitu. Jadi daber itu nggak boleh datar mukanya, begini gitu lemas, kayak anduk belum kering gitu ya. Nggak bisa begitu. Kalau fear maka takutlah gitu. Mainkan mimiknya, karena mimik itu membantu suara kawan-kawan, sangat membantu. Ketika kita misalnya VO, kalau kita VO-nya di sebuah studio gitu ya, nanti itu kita sendirian di bilik. Jadi cuma ada mixer, mic, kemudian naskah yang kita pegang, jadi nggak ada orang lain di situ. Jadi bebaskanlah diri kita untuk mau jumpalitan, mau apa bebasin aja, karena itulah kekuatan daber untuk membangun ekspresi dan emosinya. Terus sebelum dubbing kita harus tenang, percaya diri, atur nafas. Gak boleh daber itu kemerungsung kalau bahasa Jawanya ya. Kemerungsung itu apa? Tergesa-gesa, panik, gupuh. Walah metu Jawane ini. Siapa yang Jawa nih nanti kita bisa curhat. Masalah ngilangin medok juga bisa ya. Tenang, percaya diri, atur nafas. Itu wajib. Supaya apa? Supaya naskah semua dibaca dengan smooth, tidak ada nafas yang pendek, tengah-tengah kalimat hilang nafas, terus tiba-tiba di tengah karena hilang nafas, tiba-tiba ada suara, nah itu jangan ya. Dan yang terakhir, make no mistakes, tidak boleh ada kesalahan, tidak boleh ada kesalahan. Kalaupun ada kesalahan, teman-teman mungkin ketika itu take di studio, kemudian nanti akan melalui proses editing, itu dimanjakan dengan bisa retake. Tapi ada profesi daber satu lagi namanya live VO. Live VO itu membacakan langsung di on the spot. Kalau langsung on the spot Anda membuat kesalahan, ya bubar lah. Misalnya ada sebuah festival gitu ya, rata-rata festival dia pakai live VO. Membacakan nominasi misalnya, berikut nominasi, kemudian salah yang dibacakan. Bubar acaranya.
Make no mistake, ini wajib dilatih supaya kita siap untuk keadaan-keadaan live VO seperti tadi. Next. Oke, terakhir kita harus cek the tools. Ini wajib. Teman-teman, namanya produk suara, maka kita harus membutuhkan mikrofon, filter, dan headset. Syukur-syukur kalau yang ada di gambar nih ya, harganya lumayan. Itu yang kayak saringan teplokan nyamuk itu aja harganya lumayan gitu ya. Tapi ini kemewahan ada di studio. Misalnya di studio TV, di studio radio, atau di PH, Production House. Mixer dan komputer juga ada di sana. Ruang VO yang standar tentunya ada di studio. Pakai peredam, ruangannya ber-AC, kemudian lengkap semuanya, ada headsetnya. Termasuk juga software yang ada cek audio levelnya. Kalau teman-teman sekarang belum ada atau belum punya akses menuju ke studio yang punya peralatan seperti ini, teman-teman bisa download sendiri tuh aplikasi atau software untuk take VO. Kemudian pastikan ada cek audio levelnya teman-teman. Nah ini yang tadi kita bahas tentang itu, standar broadcast. Standar broadcast itu kawan-kawan, memastikan bahwa audio level kita itu aman untuk editing, sempurna untuk sebuah produk audiovisual. Dia tidak under itu berarti suaranya terlalu lemah. Sebaliknya dia juga nggak over itu sampai pecah suaranya. Kita lihat ya, teman-teman bisa ngelihat nggak di layar itu ada beberapa angka tuh situ, ada 48, 24, 12, 6 kalau nggak salah, 1 dan 0. Intinya kalau aman kawan-kawan, nanti kalau teman-teman sudah download softwarenya, bisa dicek audio level dan power kita. Aman itu kita berada di level 12. 12 itu aman. Kalau mau dinaikin masih bisa, diturunin masih cakep. Tapi kalau kita terlalu under suaranya, terlalu tidak berpower gitu ya, nanti akan muncul dia di bawah 24. Kalau udah di bawah 24, kalau dia digedein, suaranya jadi noise. Karena suara AC masuk, hembusan angin masuk, suara nafas kita masuk, itu nggak oke. Sebaliknya, di atas 12 itu juga punya potensi untuk pecah. Karena suaranya over. Itu juga nggak bisa ketolong lagi di editing karena pasti pecah, harus retake. Oke, sampai di sini nanti kita bisa bicara teknisnya lebih lanjut ya. Next, Om Pugu. Nah, nanti ini kita akan praktekkan di next chapter kawan-kawan. Tapi yang jelas saya ingin emphasis satu hal. Belajar olah vokal itu tidak hanya melulu urusan dubbing, tidak hanya melulu urusan voice over. Belajar vokal itu penting untuk banyak sekali ilmu, mulai dari public speaking, mulai dari teman-teman presentasi di sekolah misalnya, atau presentasi di kampus, atau presentasi di kantor misalnya. Itu penting banget untuk digali. Kemudian kalau kita belajar berkomunikasi atau ngelobi orang, kekuatan suara itu punya punya poin tertentu untuk membuat seseorang yakin atau tidak ketika kita mempresentasikan sesuatu. Jadi kawan-kawan, belajar olah vokal itu nggak ada salahnya karena akan banyak manfaatnya buat banyak ilmu. Oke, nanti next kita akan belajar lagi yang lain. Kita akan coba lagi beberapa teknik, tapi next kita kembalikan dulu ke Grace ya. Oke, monggo Grace. Oke, terima kasih banyak Mbak Yolinda. Wah, tadi menarik sekali ya yang sudah disampaikan sama Mbak Yolinda. Kalau boleh saya simpulkan, dubber ataupun VO talent itu merupakan profesi yang ramah sekali ya, karena tidak membutuhkan spesifikasi tertentu dan bisa menjadi ikon dari suatu program ya Mbak. Oke, dan semua orang itu bisa menjadi dubber ataupun VO talent, tergantung dari niat dan harus percaya diri serta latihan tentunya. Mantap, Jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Malam ini saya diajak untuk siaran bareng sama Yangti untuk menebarkan pesan cinta. Topik yang menarik banget buat dibahas. Pesan cinta saya malam hari ini saya pengen bagikan untuk siapapun.